Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tentang aturan memasang sutroh ketika sholat. Sutroh adalah pembatas yang digunakan ketika orang sholat. Penggunaan sutroh disyariatkan untuk orang yang sholat sendirian atau sebagai imam. Sedangkan makmum tidak perlu memasang sutroh. Sutrohnya mengikuti sutroh imam. Sholat dengan menghadap dan mendekat ke sutroh adalah satu hal yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama mewajibkannya. Berikut adalah beberapa dalil yang menegaskan bahwa memakai sutroh sangat ditekankan. Yang pertama, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "La tusallu illa ila sutratin, wa la yada' ahadan yamurru baina yadayhi." Janganlah kamu sholat tanpa memasang sutroh, dan jangan biarkan seorang pun yang lewat di depanmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syuaib al-Arnaud. Yang kedua, Ibnu Mas'ud mengatakan, ada 4 hal yang merupakan sikap meremehkan. Salah satunya, sholat dengan tidak menghadap sutroh dan mendengar adzan namun tidak dijawab. Yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat orang yang sholat tanpa mendekat ke sutroh. Kemudian Umar memegang lehernya dan menyeret orang tersebut agar sholat mendekat ke sutroh. Yang keempat, Anas radhiyallahu anhu menceritakan, "Kunna bil Madinah, fa idza adzana al-muadzinu li salatil maghribi, ibtadarus sawariya fayarka'una raq'atain." Kami dulu di Madinah, apabila sudah dikumandangkan adzan sholat maghrib, para sahabat berebut tiang lalu mereka sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Perintah memasang sutroh ketika sholat ini berlaku untuk semua sholat di semua waktu dan tempat. Meskipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat di depannya, semisal sholat di lapangan, tidak ada pengecualian dalam hal ini. Benda yang boleh dijadikan sutroh adalah benda yang agak tinggi, sejengkal atau 2 jengkal, sedangkan lebarnya bebas. Sehingga boleh menggunakan sutroh dengan tembok, tiang, tongkat, tas, kain, bahkan orang yang berada di depan kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW ditanya tentang sutroh. Kemudian beliau menjawab, "Mislamu akharatir rahl," seperti kayu bagian belakang onta. Hadis riwayat Muslim. Orang yang sudah memasang sutroh dianjurkan untuk sholat dengan mendekat ke sutroh. Jarak kakinya dengan sutroh kurang lebih sepanjang yang cukup digunakan untuk sujud dengan sempurna. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin, falyadnu minha, la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu." Jika kalian sholat menghadap sutroh, maka hendaklah dia mendekati sutrohnya, sehingga setan tidak dapat memutus sholatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Bagi orang yang sholat dengan menghadap sutroh, maka diwajibkan untuk menahan setiap orang yang lewat di depan sholatnya sampai batas sutroh. Jika orang yang lewat tetap maju, maka dianjurkan untuk menolaknya dengan keras. Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu sholat tanpa memasang sutroh, dan jangan biarkan orang yang lewat di hadapanmu. Jika dia tetap memaksa, maka tolaklah dengan keras, karena dia ditemani setan. Namun, jika ada orang yang lewat di luar batas sutroh, maka dibolehkan." Tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli mada alaihi, lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurru baina yadayhi." Andaikan orang yang hendak lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui betapa besar dosanya, niscaya dia akan lebih memilih berdiri selama 40 masa tertentu daripada dia harus lewat di depannya. Hadis riwayat Bukhari.
Hadis ini tidak menyebutkan apa yang dimaksud selama 40 itu. Namun dalam Musnad Al-Bazzar disebutkan berhenti selama 40 musim gugur, yaitu sama dengan 40 tahun. Daerah manakah yang tidak boleh dilewati? Yang pertama, jika sholatnya dengan memasang sutroh, maka yang tidak boleh dilewati adalah daerah antara tempat sholat sampai sutroh. Yang kedua, jika sholatnya tidak memasang sutroh, maka yang tidak boleh dilewati adalah daerah antara tempat sholat sampai tempat sujud. Orang yang sholat namun tidak menghadap sutroh, maka sholatnya bisa batal jika dilewati 3 hal: wanita dewasa yang sudah baligh, himar, dan anjing hitam. Nabi SAW bersabda, "Yaqta'u salat ar-rajuli idza lam yakun baina yadayhi kaakhiratir rahl, al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad." Salat seseorang menjadi putus atau batal karena dilewati wanita baligh, keledai, dan anjing hitam jika tidak punya sutroh. Hadis riwayat Ahmad. Namun, hadis ini hanyalah khusus bagi laki-laki, sehingga wanita yang sholat tanpa memasang pembatas kemudian dilewati wanita lain, maka sholatnya tetap sah. Jika yang dijadikan sutroh adalah orang yang sedang duduk atau berdiri, kemudian orang tersebut pergi, maka orang yang sholat akan kehilangan sutrohnya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bergerak mencari sutroh yang lain. Misalnya, dengan bergerak ke samping, ke depan, atau ke belakang. Ini dilakukan jika sutroh yang dicari tidak terlalu jauh. Contoh, Adi duduk di sebelah Budi, sedangkan Ahmad sedang sholat di belakang Adi. Tiba-tiba Adi pergi meninggalkan tempat duduknya. Maka Ahmad dianjurkan untuk bergerak ke samping dan menjadikan Budi sebagai sutroh sholatnya. Yang kedua, diam di tempat. Ini dilakukan jika sutroh yang dicari terlalu jauh. Perintah memakai sutroh hanya berlaku untuk orang yang sholat sendirian dan imam sholat jamaah. Adapun makmum tidak memiliki sutroh, artinya boleh lewat di depan makmum. Ibnu Abbas mengatakan, "Aku datang bersama Al-Fadl, saudaranya, dengan menunggang keledai. Sedangkan Rasulullah SAW di Arafah sedang sholat jamaah bersama para sahabat. Lalu kami lewat di antara saf-saf sholat. Kemudian kami turun dan kami tinggalkan keledai tersebut mencari rumput. Lalu kami ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Dan beliau, Nabi SAW, tidak menegur kami sedikit pun." Hadis riwayat Muslim. Kesalahan terkait dengan memakai sutroh ketika sholat. Yang pertama, bersutroh dengan garis, sajadah, atau benda-benda yang tidak memiliki ketinggian. Misalnya, buku, pulpen, kunci, dan lain-lain. Karena yang bisa dijadikan sutroh adalah benda-benda yang tingginya seperti kayu bagian belakang onta, sejengkal atau 2 jengkal. Nabi SAW bersabda, "Jika di depan orang yang sholat tidak ada benda setinggi bagian belakang onta, maka sholatnya bisa batal jika di depannya dilewati keledai, wanita baligh, atau anjing hitam." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berdiri terlalu jauh dari sutroh. Misalnya, berdiri 3 meter dari tembok, padahal yang diperintahkan adalah mendekat ke sutroh. Yang ketiga, menggunakan sutroh hanya ketika dikhawatirkan ada orang yang lewat. Padahal yang benar, memakai sutroh diperintahkan meskipun di tempat yang dirasa aman dari adanya orang yang lewat. As-Safarini mengatakan, "Ketahuilah bahwasanya ulama sepakat dianjurkannya sholat ke arah sutroh, meskipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat." Demikian, semoga kita bisa mengamalkannya dan melestarikannya.